Halo guys, nama gue Stan dari StepTech, dan di video kali ini kita bakal nge-unboxing dan juga review produk dari LG lagi. Ya, kayaknya gue nggak bakal sering nge-review yang HP udah sering review, tapi ini mungkin terakhir untuk HP ini, yaitu LG V50. Kenapa gue review lagi? Karena banyak juga di komen yang bilang, "Bang, gimana LG V50 di akhir tahun 2024? Ya, gue telat, gue review sekarang di Januari 2025, tapi it's better late than never. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya. Pertama kita bahas bagaimana untuk harga dan speknya. Harga sendiri kalian bisa dari LG V50 ThinQ, sekarang sebenarnya udah langka banget ya. Ini gue juga dapat di Gona City Sale, tinggal satu unitnya di harga 1,9 dan pakai diskon bisa 1,7 jutaan. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal coba cari di Shopee, tapi kalau misalnya nggak ketemu gue bakal taruh search bar aja ya. Tapi kalau misalnya mau barang ini gue bakal taruh link di deskripsi, dan untuk speknya gue bakal taruh sini. Untuk cepatnya aja, dia udah HV Quad Deck yang pastinya khas V-Series, gue sangat rindu ya. Ada headphone jack juga, UFS 2.1, Type-C 3.1, dan juga pakai standar Gen 855 dengan OLED screen 60Hz. Dia punya baterai 4000 mAh baterai dan bisa fast charging 16 watt, dan juga wireless charging di 10 watt. Oke, itu aja speknya, kita langsung aja buka barangnya. Jadi LG V-Series tuh gue nggak tahu menurut kalian gimana, tapi untuk gue sendiri sih LG V50 atau V-Series in general bener-bener ada special place in my heart. Yang bener-bener kayak ini HP yang memang pas dulu populer banget, X-Internya zaman-zaman 2019-2020. Ini mantep banget ya, LG V60 ya, V60 menurut gue juga sekarang masih bagus banget loh untuk value-nya. HP yang untuk MP3 menurut gue the best di harganya, apalagi V60 sekarang 2 jutaan, dan kalau mau lebih murah dan bisa nyari V50 di 1 jutaan. Ya, value-nya bagus banget, dan sekarang satu-satunya brand yang masih mempertahankan headphone jack di flagshipnya kalau nggak salah hanya Sony ya, jadi sayang banget sih. LG itu menurut gue brand yang sebenarnya bagus produknya, cuma karena dia inovasinya gimmick kan. Kalau misalnya kalian tahu kayak yang hand palm, apa itu palm unlock gitu, terus LG Wing inovasinya gimmick, dan dia tuh nggak mau stick ke inovasi. Dia kalau misal dia ngerilis inovasi yang gimmick nggak laku, langsung udah nextnya nggak ngeluarin lagi. Jadi bikin orang ragu kalau beli LG itu kira-kira bakal disupport nggak sih, karena kan gonta-ganti terus gitu inovasinya. Kayak Google awal-awal tuh kayak gitu, tapi sekarang Google udah dapet khasnya sendiri ya dari kameranya. LG nggak dapet dan akhirnya bangkrut, sayang banget. Kalau produknya bagus loh, sama LG juga menurut gue dia kurang advertising. Ya, itu sih opini gue ya, sambil kita ngebuka box ini. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih, itu sih penyebabnya LG kenapa hengkang atau pretty much bangkrut ya divisi HP-nya. Dan ini gue dapatnya yang triple kamera, that's pretty good. Gue beli yang warna hitam, kita langsung slide ke bawah. Dan kata si seller sih kondisinya ini cukup bagus, dan ini tuh IMEI-nya permanen dan bebas reset. That's pretty good ya, nice. Terus IMEI itu permanen bea cukai katanya. Mungkin rewrite bebas reset ya. Rewrite ini banyak yang misconception, tapi IMEI rewrite itu masih bisa keblok ya guys. Masih bisa keblok, tapi lebih gak secepat kayak IMEI yang non permanen. Biasanya non permanen sebulan aja, 2 bulan, 3 bulan udah hilang. Kalau IMEI rewrite biasanya lebih tahan, tapi masih rawan juga kok. Jadi ya, untuk kondisi sih kata seller 97%. Kalau misalnya kita cek unitnya sebentar aja, bodi belakang sih kelihatan mulus banget. Gue sih nggak apa-apa kalau misalnya diganti juga bodinya karena wajar. Yang penting performanya masih oke. Di atas juga mulus, nggak ada dent, samping sama, bawah sama. Dan di depan juga ini layarnya kerasa mulus sekali ya, kerasa sangat-sangat mulus. Dan kelihatannya ini zaman-zaman masih pakai notch. Untuk kamera belakang ini ada 3 kamera. Main kamera di 12 megapiksel, ada 3 axis optical image stabilization. Kamera kedua ini telephoto 2 times ya, dan itu ada optical image stabilization juga. Dan kamera ketiga ini 16 megapiksel ultra wide dan bisa nge-record di 4K 60 untuk kameranya. Kalau nggak salah ini 4K 60-nya, nggak tahu nanti kita lihat bisa ganti lensa atau enggak ya. Dan untuk front kamera dia di 8 megapiksel dan 6 megapiksel, ada 2 kamera, dan bisa nge-record di Full HD 60 fps. Jadi specs sendiri on paper menurut gue ya, ini masih oke. Jadi buat kalian yang nyari untuk nggak cuma untuk audio file, tapi untuk foto-foto mungkin ya. Dan baterai juga gue tahu kalau V-Series itu lumayan awet. Untuk foto-foto ini cukup bagus karena masih 4K 60 loh. Dan juga dia kameranya komplit ya, ada 3 ultra wide telephoto dan main. Terus kalau misalnya kita mau cek untuk expandability atau SIM-nya seperti apa, dia itu kalau nggak salah SIM-nya di samping apa di atas? Oh, di samping. Dia SIM-nya segede-gedem nih, gede banget. Karena dia tuh misah ya tuh. Bisa kita lihat micro SD sama SIM-nya tuh misah. Tapi untuk SIM sendiri dia itu, ya gue kurang tahu sih kalau ini ya. Tapi kelihatannya kayak single SIM dan 1 micro SD. Kelihatannya sih seperti itu guys. Jadi gue masukin aja SIM gue, tinggal di slide.
seperti ini, bam, dan kita masukin lagi aja ke sini, boom. Oke, dan untuk kemulusan depan juga dia cukup bagus. Bisa kita lihat ya, kelihatan di kamera. Bezelnya seperti biasa bawah lumayan besar, tapi atas juga cukup besar bezelnya, wajar lah. Dia juga masih pakai notch, ngingetin gue ini mirip notchnya Asus Zenfone 5 sama 5Z, kalau misalnya kalian ingat HP itu. Gue jujur pengen nge-review HP itu lagi, tapi susah banget nyarinya yang barangnya bagus ya. Kayak Zenfone 5Z, Xiaomi Mi Mix gitu, HP legend zaman dulu. Gue pengen nge-review lagi karena itu benar-benar zaman-zaman memorable banget, zaman-zaman ya HP-HP X resmi sama HP-HP X Inter tuh ya, kayak Mi Mix kan X Inter. Harga-harganya tuh masih oke ya, karena kan masih ya bisa dibilang masih gak resmi dan cukup ilegal waktu itu. Masih ada garansi itu tuh, kalau inget garansi B-Store gitu-gitu. Bukan B-Store, sorry, garansi apa sih? B-Sell gitu. Kalau misalnya kalian inget tuh garansi distributor yang cuma tempelan doang, sebenarnya mah after sale dog shit. Bisa komen di bawah tuh apa aja. Platinum kalau nggak salah juga, gue lupa lagi, coba komen di bawah. Anyway, kita nyalain aja HP-nya dan gue mau setup dulu bentar ya, nanti kita bakal tes yang simple-simple aja kayak fingerprint-nya yang di belakang yang favorit gue. Ini kenapa menurut gue HP kayak V series tuh sangat tahan lama, karena ini SKT 5GX. SKT apaan ya? Mungkin kalian tahu ini dari region mana. Tapi ya, back to fingerprint-nya tradisional, jadi yang pasti nggak bakal ada masalah dan cepat. Boot HP juga LG V50 ThinQ, cukup cepat, cukup snappy. Dan ini SIM-nya masih reading ya. Masih nggak tahu reading gimana. Kita sambil nunggu aja, karena ini menurut gue HP yang flagship, dan 855 di sini gue bisa bilang cukup dingin, nggak panas banget. Jadi gue nggak bakal setup, kita langsung setup di sini aja guys. Kalau misalkan kalian suka setup yang langsung kayak gini, komen di bawah. Kita langsung aja insert fingerprint kita. Kita masukin pin. Umur kami tidak, terima kasih. Kita pinnya tanggal lahir gue aja. Yap, gue 2 Juli. Tanggal lahirnya 2000. Oke. Seperti itu pemberitahuan. Aplikasikan. Dan oke. Mana fingerprintnya? Sidik jari. Memeriksa pencarian. Oke, ini masih mikir HP-nya ternyata. Sidik. Oh iya. Ini tadi gue ngetik dan man, haptic HP ini gue lupa bagus juga ya. Iya, nggak sebagus kayak misal Google ya, tapi ini cukup bagus loh. Kerasa bulatnya, tapi memang nggak powerful dan nggak refine banget, tapi kerasa bulatnya cukup halus tapi enak lah. Jadi hapticnya ini masih oke lah. Kalau mau dibandingin sama HP kemarin tuh Xiaomi Phone yang gue review, nggak kemarin juga sih, 2 bulannya lalu, ini sih lebih enak hapticnya. Sidik jari, isikan pin yang terbaru. Tuh kan tadi gue naruh pin ya. Oke. Di belakang dan tinggal zoom. Nah, tradisional fingerprint itu anaknya gampang banget, cepet banget nge-setupnya tuh. Tambah lebih banyak, bam. Kapan ya guys kira-kira menurut kalian fingerprint optical sama ultrasonic bisa gampang itu setupnya? Karena kelemahan ultrasonic walaupun cepet banget, kalau dikasih screen protector yang kaca, pretty much done. Kalau optical masih oke ya, karena kan optical. Tapi optical tuh kelemahannya memang nggak bakal secepat ultrasonic. Kalau bisa sampai se-reliable fingerprint tradisional kayak gini sih mungkin enak banget ya. Ya gue harap ada improvement. Untuk button bisa kita lihat power button, volume button di sini, dan ada additional button. Ini kalian bisa modify sendiri, tapi defaultnya tuh Google Assistant. Zaman dulu populer banget fitur kayak gini. Dan kita langsung aja tes bagaimana untuk fingerprintnya di belakang. Ini nggak usah worry lagi ya kalau bisa kita pencet. Oh iya, ada AOD juga. Kita pencet, bam. Kita pencet lagi, boom, bam. Cepet, tradisional fingerprint cepet. Walaupun LG bukan tipe-tipe fingerprintnya cepet banget ya animasinya, tapi that's pretty much instant. Gak ada masalah, dan gue cinta banget posisi di belakang ini. Di best menurut gue. Karena kalau di samping suka kepencet dan gue agak kurang suka, di belakang ini di best. Dan untuk layar sendiri, dia ini layarnya tuh pakai AMOLED, POLED, sorry, bukan AMOLED, jadi POLED, 60Hz. Tapi gue sih gak ada masalah sama Hz kalau di HP. Apalagi ini HP zaman dulu, jadi oke. Dan bisa kita lihat sinyal sih ada muncul, nggak ada masalah sinyalnya. Dan untuk layar juga ini sudah dibalut oleh Corning Gorilla Glass yang 5 ya. Ini udah Corning Gorilla Glass 5. Yang fun fact, Corning Gorilla Glass 5 itu tuh di HP zaman sekarang pun masih ada loh yang pakai Corning Gorilla Glass 5. Terutama HP-HP yang kayak 2-3 jutaan. Jadi masih lumayan bagus. Dan layar OLED-nya juga bisa kalau kita cek, dia nggak ada shadow, jadi aman seperti itunya. Dan overall-nya HP-nya sih bersih banget. Kita langsung tes aja bagaimana untuk si itunya ya,
YouTube-nya bagaimana tuh? YouTube-nya dia ada masalah server. Oke, jadi gue harus diupdate dulu. Kita pakai YouTube yang di Google Chrome aja. Gue penasaran gimana speakernya. Karena gue udah lupa. Kalau misalnya kalian tahu mungkin gue udah lupa banget. Terakhir gue review HP ini kapan. Yang gue ingat gue lebih sering review LG V60 karena itu HP memang dulu sempat diskonnya gila banget. Ingat gak tuh? Dulu kan V60 4 jutaan terus tiba-tiba jatuh jadi 2 jutaan. That is insane, ya itu insane banget sih. Kita nonton Vanos, not really. Kita nonton siapa ya? Penguin Zoo aja ya, Penguin Zoo. Dan yang gue suka ya, HP flagship gini tuh ada kayak hal kecil kayak misalnya kalau gue delete, itu tuh hapticnya kayak jadi set gitu, kayak hapticnya tuh ngikutin kayak lagi nge-swipe gitu hapticnya, jadi ya bagusnya gitu. Dan ini typingnya enak kok. Oke, kita coba nonton Charlie aja seperti biasa. Speaker dia dua kali atas bawah. Dan seperti ini suaranya. Ya, seperti HP LG V series lainnya, walaupun dia sangat strong banget di hi-fi quad deck-nya ya, headphone jack-nya sangat insane, di best banget. Memang speakernya ini biasa aja ya, kerasa banget dia itu agak sedikit madi, tapi suaranya cukup clear, tapi agak madi mungkin di mid-range-nya, dan yang pastinya soundstage-nya nggak sebagus HP dengan stereo speaker zaman sekarang. Tapi masih usable menurut gue, dan ini bisa cukup keras juga. Ini full speaker-nya. Ada sedikit distorsi ya, mungkin gak ada umur, tapi ya masih acceptable lah menurut gue. Itu dia speaker-nya. Cukup oke lah, masih acceptable, dan bisa kita lihat performance sendiri masih smooth ya. Gue tadi buka-buka, oh ini gue dapet yang versi Korea, jadi masih enak loh ini. Performance-nya masih sangat smooth. Jadi kalau misalnya kalian mungkin mikir kayak bang, kira-kira pakai LG V50 atau V60 even, itu bisa tahan gak sih sampai 2026 atau 2027? Menurut gue sih tergantung kalian gimana ya. Kalau misalnya kalian benar-benar pecinta software update ya, pastinya ini udah nggak disupport dari zaman kapan software. Tapi untuk performance sendiri ini masih oke loh. Menurut gue untuk setahun 2 tahun ke depan ini masih bagus banget. Apalagi kalau misalkan hanya pakai ini untuk HP kedua, hanya untuk kayak foto-foto sama dengerin lagu, lah ini bisa sampai rusak, hanya pakainya bis 2030 juga bisa, karena gak ada HP kayak gini lagi guys. Gue kira ada ya, kalau misalnya kalian tahu sebenarnya ada Moondrop kan, Moondrop yang itu tuh Moondrop HP yang pakai dual input, itu pretty much kayak deck nempel di HP, itu pretty much ya, dap berkedok HP bisa dibilang. Tapi itu memang karena dia dap berkedok HP, banyak banget yang jelek, kayak kameranya jelek, layarnya jelek gitu kan. Kalau ini semuanya flagship tambah audio file quality. Jadi yang kayak gini menurut gue V60 generasi terakhir dan menyayangkan banget ya. Ya, sorry gue banyak ngomong. Kalau misalnya kalian suka gue sedikit history gini, bisa komen di bawah. Dan untuk versi Android, ini di Android 11 masih oke banget. Yap, lebih bagus kalau bisa di Android 12 ya kayak di V60, tapi Android 11 menurut gue masih oke banget. Semua aplikasi masih support. Jadi untuk HP pertama juga masih oke. Untuk 1-2 tahun ke depan, untuk HP kedua terserah kalian bisa pakai selama mungkin menurut gue. So, kita langsung aja tes bagaimana untuk kamera quality-nya ya. Untuk lebih detailnya pastinya kita bakal bahas minggu depan, worth it atau enggak. Kelihatannya sini bakal masih worth it untuk buat HP kedua. Tapi gue pasti bakal bahas juga sebagai HP utama bagaimana ya. Kita langsung aja foto ya. Seperti biasa, Hilichurl dan Ember nih kita foto pakai main kamera. Dan ini pakai telefotonya nih 2x. Switching kamera sih cepet ya, dan ini ultra wide yang biasa aja sih. Seperti itu, dan ini main kamera aja kalau misalnya kita mau foto kayak komik gini untuk kelihatan kontrasnya. Agak sedikit gelap kontrasnya tapi masih oke. Dan ini selfie-nya. Ya menurut gue sih bisa kita lihat kualitasnya kayak HP 3-4 jutaan zaman sekarang lah ya. Masih oke. Dan untuk video recording di sini kalau misalnya kita ke setting, dia itu HDR kita matiin aja. Jadi bisa HDR juga nice. Dan video recording bisa di UHD 60 fps. Tapi kalau di UHD bisa kita lihat nih. Ini gue nggak bakal ya. Kita lihat aja. Bam. Nah kalau di UHD dia sayangnya nggak bisa ganti lensa kan. Tapi kualitasnya seperti ini. Buatnya penasaran kualitasnya seperti ini. Kita langsung aja ganti ke 4K 30 ya, dan ini maksimal dia hanya bisa 6 menit untuk 4K 60. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita mau nge-record di resolusi yang menurut gue lebih oke untuk HP ini, yaitu di 4K 30, bam. Dia gak ada limitasi, jadi bagus ya. Kalau 4K sudah ada limitasi, dan yang bikin bagus, dia bisa gonta-ganti ketiga lensa. Jadi 4K 30 menurut gue sih sweet spot HP ini ya.
Kalau misalnya kita mau coba fokus apa? Seperti ini, paling deket bisa segini. Nice, tapi kan bisa pakai ultrawide juga biar lebih dekat. Dan overall seperti ini. Noise-nya juga minimnya cukup bagus, warna ini lebih ke arah warm menurut gue. Dan kalau misalnya kita zoom sekali, ini 2x zoom-nya pakai telephoto, ini untuk ultrawide-nya. Oke ya, warnanya nggak beda jauh. That's pretty good, dan maksimum optical zoom sendiri dia bisa sampai, wow, ini bisa lumayan zoom, bisa sampai 10 kali. It's pretty good. Jadi ya, langsung aja kita balik lagi ke sini dan kita tutup videonya. Jadi seperti itu video recordingnya, menurut gue masih sangat bagus banget di tahun 2025 ini. Jadi mungkin cuma setidaknya kita udah 15 menit recording, takutnya kelamaan juga, sorry. Kalau misalkan suka video yang kayak gini, lebih banyak ngobrol bisa komen di bawah. Thanks for watching, kita ketemu lagi minggu depan untuk video review yang lebih detailnya. Jangan lupa dan subs dan see you next week.